Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sujudkan wajahku kepada zat. Saya baca ini Pak Soleh, oh seperti kekasih dengan kekasih itu gini, duk-dukan muka itu loh. Ingin dipisah? Bu Anis, batinah Bu Anis. Terus ininya nyetrum enggak? Ya. Iya, betul. Dua arah? Ya, batin itu batin. Ada bahasa batin yang sangat rahasia? Iya, sajadah wajib. Lu ngono sujud kita kayak manuk kuntul. Astagfirullah. Iya itu. Bahasa Jawanya itu sujudnya belum duk-dukan. Ini kalau wajah kekasih dengan wajah kekasih di sini itu hanyut itu, hanyut. Bahkan wajahnya dia hilang, masuk ke wajah kekasihnya, kekasihnya juga hilang, dia hanyut. Itu maksudnya sajadah wajhi lillahi. Dan sujudnya bisa nempel, wajahnya dengan wajah itu bisa nempel. Kalau pas wudhu itu minta dibersihkan dari penghalang-penghalang. Masuk pembelajaran kita dulu, bukalah toh. Nah, susah. Lupa, sampai nangkene kok ono wajahe wong liya, mbok gak ngerti. Sama dengan Allah, ketika kita ada wajahnya siapa itu, hilangkan. Betul gak itu? Pak Soleh pernah gak lihat istrinya wajah orang lain? Oh sering. Ya enggak itu. Bisa enggak wajah istri kita, tapi dibaliknya orang lain? Bisa. Kalau hati suami atau istri, hatinya ada orang lain. Ya, ketika hatinya dibersihkan dari yang lain, wajah istriku, yaitu wajah suamiku, yaitu wajah Allahku, yaitu pelan-pelan. Nanti jenengan ketika pilpres dan pileg itu mendapatkan 5 kertas. Kok ngerti? Ya. DPR pusat, DPRD Jatim, DPRD kota, DPD, capres, cawapres. Betul enggak itu? Ini masing-masing DPR pusat itu ada nomor dan gambar-gambar. Ya. Itu gambarnya saking akeh kan bingung. Bingung kan? Tapi ketika gambar semuanya dihilangkan hanya satu, enggak bingung enggak? Itu gambarnya banyak, menjanjikan macam-macam. Bingung enggak? Sama seperti la ilaha. Kalau selain Allah itu dihapus, hanya Allah. Nyoblosnya itu gampang. Lah bingung. Kenapa sih nggak bisa la ilaha illallah? Bayangan-bayangan selain Allah itu masih ada, betul. Dan itu lebih dominan daripada Allahnya. Misalnya ada foto satu yang remeng-remeng, semuanya itu tebel. Jangan delai remeng-remeng, susah nggak? Susah. Ini Mas Rudi, pasir. Banyak sekali. Silakan cari mutiara di pasir satu itu. Susah nggak? Susah, tapi kalau pasirnya dihilangkan tinggal mutiara itu, sampai merem loh iso. Ngerti maksudnya? Ngerti enggak? Mintalah kepada Allah kesyirikan selain Allah dihilangkan. Kalau sendirian sampai mati nggak bisa kita untuk la ilaha illallah. Betul nggak itu? Jadi kan bingung nggak baliku sepanjang jalan itu? Sing dicoblos di, betul gak? Ya Allah,
mintalah kepada Allah di dalam hati kita itu selain Allah itu dibersihkan. Kalau bisa bersih, sajada wajhi lilladzi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Yang hebat itu lukisannya apa pelukisnya sih? Pak Soleh silakan jenengan ngelukis ngawur. Ini seorang pelukis kalau ngawur itu jadi lukisan. Tapi kalau Pak Soleh ngawure duwe ilmu dengan ngawur tidak punya ilmu itu hasilnya beda. Karena seorang pelukis itu sudah berjuta-juta kali ngelukis. Jadi ngawurnya itu ya dengan ilmu. Betul nggak? Saya mau melukis abstrak. Kalau punya ilmu, abstraknya itu menjadi indah. Tapi kalau saya tidak punya ilmu ngelukis, ini lukisan abstrak, itu abstraknya nanti. Ya Allah, ya Allah. Fa ahsana suwarahu. Allah itu adalah pelukis yang sebaik-baik. Masih ingat? Jadi dengan sujud yang benar Pak Yoko, itu mengembalikan kita itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi summa radadnahu asfala safilin. Kita ini kan ditunjukkan bahkan sudah diciptakan sebaik-baik bentuk. Mulai bayi itu sebaik-baik bentuk. Tapi semakin dewasa, bentuk kita itu bukan kayak manusia, tapi minal jinnati. Kadang kal an'am balhum adol. Lihat di medsos itu, lihat debat cawapres itu, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Dikit-dikit lapor, betul nggak itu? Ya Allah. Jadi dengan sujud itu kita mengembalikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Barangkali mulai balik sampai sekian wajah kita, karakter jiwa kita terkontaminasi dengan minal jinnati wan nas. Saya lihat itu bentuknya manusia, tapi karakternya jin, karakternya setan. Kita terkadang melihat itu caleg, ini. Loh, iya, betul, ini manusia betul, tapi punya karakter, misalnya mengejek, membunuh karakter dan sebagainya. Ngerti maksudnya nggih? Ngerti ya maksudnya ya? Ya. Jadi ketika kita wudhu, ketika kita sholat, harapannya dulu ketika diciptakan itu fitrah, nanti ketika mati itu juga dalam keadaan fitrah. Dulu ketika ruh dimasukkan itu la ilaha illallah, sebelum kita mati ajal menjemput, kita harus melatih la ilaha illallah kita itu sampai istiqomah. Tidak terperdaya dengan jabatan, tidak terperdaya dengan dunia. Maaf, bukan berarti tidak boleh memiliki jabatan. Silakan miliki jabatan, tapi Tuhannya tetap illallah, bukan jabatan itu. Silakan punya harta, tapi Tuhannya tetap illallah. Silakan punya ilmu, intelektual, cerdas, tapi Tuhannya illallah. Bukan Tuhan selain Allah. Dan tujuan kita adalah illallah. Illallah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.